Sebelumnya selamat sudah 9 tahun di RW Skincare. Terima kasih. Perjalanannya luar biasa, hampir 1 dekade, Mas. Bisa dibicarakan terlebih dahulu sebelum kita memulai dialognya. Seperti apa alasan utama Anda mendirikan RW Skincare? Bagaimana bisnis Anda berkembang selama 9 tahun terakhir? Silahkan. Ya, terima kasih. Jadi memang kami di RW Skincare berasal dari kota kecil di Purworejo, Jawa Tengah. Yang saya waktu itu sebagai dokter, kebetulan sebenarnya nggak sengaja adanya di RW Skincare itu tuh awalnya karena permasalahan di istri saya sendiri. Oh gitu? Ya, waktu itu kan kami 3 tahun menikah belum punya momongan, terus program hamil, tiba-tiba jerawatnya pada keluar karena kan harus mengkonsumsi obat-obatan hormonal. Nah, saya coba untuk gunakan berbagai macam produk jerawat, sama periksakan ke rekan sejawat, waktu itu belum ada hasil yang signifikan, akhirnya saya mencoba. Berarti Anda SPKK, Mas? Bukan, saya dokter umum waktu itu. Dokter umum. Jadi karena kegalauan istri saya buatkan sendiri produk untuk mengobati jerawatnya, akhirnya sembuh. Nah, dari situ memang basicnya kan saya sama istri itu kan sebelumnya kan memang punya usaha di bidang fashion, toko baju seperti itu. Nah, dari situ ketika melihat wajah istri saya sembuh dari jerawatnya, para konsumen bajunya ini tertarik untuk mencoba juga. Oh, menarik. Ya, dan akhirnya sama memberikan hasil yang baik dan akhirnya dari mulut ke mulut banyak orang bercerita tentang produk kami dan akhirnya kami memutuskan untuk fokus pada membuat skincare yang bernama di RW itu. Ini 2015 ya, Mas? Itu 2015, betul. Oke, berarti memang lini fokus utama untuk skincare di RW ini berarti untuk menghilangkan jerawat atau seperti apa awalnya? Awalnya kan seperti itu gitu ya, tapi sekarang line skincare-nya apakah sudah berkembang ke lain-lain atau seperti apa? Waktu awal kami membuat DRW Skincare ini sebenarnya fokus kami memang adalah untuk membantu mereka yang memiliki masalah flek hitam dan juga jerawat. Nah, di kedua permasalahan tersebut. Dan akhirnya sampai hari ini kita bisa berkembang tidak hanya di skincare tapi juga ke personal care dari rambut, badan dan juga perawatan yang lainnya. Oke, saat ini sudah ada berapa line skincare dan kira-kira untuk produksi sudah tersedia secara distribusi di berapa kota di Indonesia? Bagaimana distribution channel Anda? Ya, saat ini produk kami ada sekitar 128 produk. Oke, wow. Ya, betul. Dan untuk distribusinya kami hari ini memang tidak terlalu banyak mungkin secara marketplace ya mungkin ya. Karena kita memang fokusnya adalah melalui para beauty consultant atau mitra atau reseller yang memang fokusnya adalah bagaimana mereka bisa memberikan pelayanan langsung kepada konsumen. Karena memang di industri skincare ini menurut saya konsultasi itu menjadi penting. Oh, jadi Anda ada beauty consultant? Ya, beauty consultant itu adalah memfasilitasi untuk bisa berkonsultasi pada tim dokter di pusat, sehingga mereka bisa mendapatkan produk yang sesuai dengan keluhan wajah mereka. Jadi nggak sembarangan pakai produk atau beli yang viral seperti itu, terus pakai. Nah, tapi kalau di kami memang inginnya adalah bahwa orang itu mengeluarkan dana itu ya bisa mendapatkan produk yang sesuai dengan keluhan mereka, sehingga hasilnya bisa maksimal. Oke, baik. Saya ingin tanyakan kepada Anda bagaimana performa dari sales atau penerimaan bisnis DRW selama 2024 ini kira-kira seperti apa? Kita melihat data makroekonomi yang ada menunjukkan bahwa BPS ini beberapa bulan terakhir menunjukkan deflasi itu terjadi, yaitu kan berarti daya beli sedang lesu. Walaupun akhirnya kemarin 1 November hari ini ada sedikit spike kembali inflasi, tapi hanya sedikit saja, masih di kisaran 0%-an, tapi sebenarnya menunjukkan bahwa daya beli terutama middle class itu sedang menurun. Apakah ini tercermin dalam performa sales Anda tahun ini? Ya, harus kita akui ya bahwa deflasi itu pastinya mempengaruhi ke berbagai sektor ya, termasuk di industri skincare ini. Di kami pun juga merasakan efek dari deflasi tersebut. Namun ini menjadi tantangan besar nih buat kami di DRW Skincare khususnya untuk bagaimana terus berinovasi, meningkatkan kualitas produk supaya di kondisi yang sulit, ibaratnya daya beli menurun ini, orang ketika mengeluarkan dana untuk membeli skincare, mereka benar-benar bisa mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Jangan sampai dong orang sudah berjuang untuk membeli sebuah produk, tapi hasilnya ternyata tidak memberikan hasil yang sesuai ekspektasi dari mereka. Nah, ini jadi menjadikan motivasi sih sebenarnya kondisi deflasi ini, jangan main-main nih dengan konsumen. Pokoknya bagaimana kita harus menyediakan produk yang berkualitas sehingga orang yang hari ini sedang kesulitan dan mereka sudah benar-benar pengen merawat dirinya,
mendapatkan kualitas produk yang memang sesuai dengan apa yang mereka keluarkan. Untuk price point Anda kisaran ada di level berapa, Mas? Kita ada di kisaran 80.000 sampai 125.000. Oh, ini kalau saya lihat di sini untuk DRW Skincare ini biasanya belinya selain per produk tapi juga per paket. Iya, per paket. Gitu ya, itu bisa lebih terjangkau. Oh, gitu. Mas Wahyu, sekarang saya ingin minta tanggapannya mengenai BPOM yang mengenai regulasi yang tadi sempat saya bacakan juga mengenai overclaim. Setiap komposisi dan ingredients di suatu skincare itu harus sesuai dengan apa yang terpampang di label. Jika tidak sesuai, itu akan mendapatkan suatu sanksi berupa teguran ataupun ya izin peredarannya tidak bisa dijalankan lagi oleh BPOM. Saya ingin tanggapan Anda mengenai regulasi tersebut. Ya, memang untuk kandungan sebuah skincare waktu didaftarkan kan seharusnya kandungan tersebut sudah secara rinci diajukan. Nah, di awal pengajuan tersebut barangkali memang secara ingredient dan komposisi atau prosentasenya benar, sesuai. Tapi di perjalanannya, nah itu kadang-kadang yang mungkin tidak terkontrol dan akhirnya, mohon maaf ya, barangkali ada ya produsen yang mungkin nakal yang akhirnya memanfaatkan celah untuk memperbesar keuntungan dengan mengurangi takaran ingredient, barangkali demikian. Dan kalau menurut saya adanya BPOM hari ini mengeluarkan statement demikian, ya tentu ini menjadi angin segar ya buat konsumen supaya mendapatkan produk yang memang sesuai dengan klaim isi dari produk tersebut. Sehingga kalau sesuai dengan klaimnya ya seharusnya bisa memberikan hasil yang baik. Yang jadi masalah kan selama ini sebenarnya kan karena, mohon maaf ya, influencer atau mungkin seller yang membesar-besarkan. Jadi overclaim itu malah justru ketika ada bentuk dari orang yang sebenarnya tidak terlalu mengerti mengenai ingredients tapi menyampaikan promo untuk menarik orang. Nah itu kan pada akhirnya masyarakat barangkali merasa dibohongi karena klaimnya tidak sesuai dengan yang diucapkan. Saya ingin tahu mengenai ingredients dari skincare Anda, utamanya apa? Tadi kan Anda kan berawal 9 tahun lalu dari menghilangkan jerawat. Ya, betul, kalau saya tahu biasanya menghilangkan jerawat ini pemirsa CNBC Indonesia sebagai seorang wanita gitu ya. Saya tahu biasanya kalau untuk jerawat itu akutan ya, dan tidak semua orang tuh cocok akutan ya Mas ya sebenarnya, dan ada beberapa hal lainnya yang juga agak terlalu harsh gitu untuk kulit gitu ya. Dan juga kalau tidak salah harganya juga kan itu biasanya impor kalau akutan seperti itu ya. Jadi memang sangat berpengaruh terhadap harga dan fluktuasi. Nah kalau dari Anda sendiri apa saja? Sebenarnya kan kalau untuk raw akutan ya, mungkin kalau tretinoin dan atau turunan retinoid acid itu kan memang tidak semua bisa dijual secara bebas. Betul. Nah kalau hari ini memang kalau dari kami untuk penggunaan ingredient untuk pengobatan misalnya jerawat ya yang diperbolehkan oleh Badan POM, misalnya ya salicylic acid atau sulfur. Itu biasanya impor atau lokal tuh Mas? Kalau hari ini kebetulan sudah banyak yang menyediakan, vendor lokal itu sudah banyak yang bisa menyediakan. Betul, tapi kalau ingredient-ingredient yang khusus misalnya seperti DNA salmon, seperti itu kami masih lebih banyak impor. Seperti itu.